Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Premier Inggris. Yang pertama antara Everton versus Arsenal, yang berakhir untuk kemenangan Everton dengan skor 1-0. Dan yang kedua antara Manchester United versus Crystal Palace, yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-1. Meskipun Arsenal kalah, tapi untuk sementara ini mereka masih berada di peringkat nomor 1. Ya kan selisih poinnya dengan Manchester City adalah 5 poin. Dan walaupun Everton menang, tapi untuk sementara ini mereka masih berada di zona degradasi. Sedangkan dengan kemenangan lawan Crystal Palace, berarti untuk sementara ini Manchester United berada di peringkat nomor 3 karena Newcastle United gagal menang lawan West Ham di pertandingan mereka. Kalau bagi saya ini teman-teman, kekalahan Arsenal dari Everton bukan merupakan sebuah kejutan besar. Jujur saya mengatakan ini, karena jika teman-teman nonton dan mendengarkan analisa saya di konten preview untuk pertandingan ini, maka kalian bisa paham dengan analisa yang saya berikan serta menegaskan di konten tersebut bahwa persentase untuk pertandingan ini bagi kedua tim adalah 50-50. Karena sesuai penjelasan saya di konten preview bahwa Everton sekarang kan dilatih oleh pelatih baru mereka Sean Dyche ya. Artinya jelas para pemain tentu akan tampil on fire untuk bisa mempertahankan posisi mereka di tim inti. Dan itu yang memang terlihat di pertandingan kemarin malam kan. Tapi selain itu juga, seperti yang saya jelaskan di konten preview, bahwa pelatih baru mereka ini meminta para pemain Everton untuk berlatih melakukan pressing yang keras di sesi latihan mereka. Kenapa? Karena jelas dia ingin agar para pemain Everton itu bisa meminimalisir peran para pemain Arsenal yang biasa terlibat dalam proses membangun serangan dan juga dalam urusan mencetak gol. Ada 3 pemain kan? Bukayo Saka, Martinelli, dan juga Odegaard. Dan ternyata itu yang benar-benar terjadi di pertandingan kemarin malam kan. Maka itu sering-seringlah kalian nonton dan mendengarkan analisa saya di konten match preview dari channel YouTube Triple B. Jadi saya memang sudah feeling ini pertandingan yang berat bagi Arsenal. Dan tentu saya berharap Arsenal bisa meraih kemenangan. Kenapa enggak? Materi pemain mereka jauh lebih bagus. Momentum mereka lagi bagus. Tapi ketika mereka tidak bisa melakukan counter press, disitulah masalah bagi mereka. Seperti yang sebelumnya terjadi ketika mereka lawan Newcastle United. Jadi kurang lebih Everton ini bermain mirip seperti Newcastle United ketika mereka bermain di Stadion Emirates. Maka itu secara keseluruhan Arsenal tidak bisa menciptakan banyak peluang emas. Peluang on targetnya aja hanya 3. 1 dari Partey, 1 dari Trossard, dan 1 lagi dari Saka yang bisa dihalau oleh Cody. Everton juga tidak bisa banyak menciptakan peluang. Dan memang mereka tidak milih untuk bermain terbuka, mereka milih untuk main counter attack. Yang penting bertahan dulu, jangan sampai Arsenal mencetak gol secara cepat. Benar kan? Dan itu mereka lakukan dengan baik. Dan dari Arsenal, mereka bermain dengan game plan mereka seperti biasa, dapat bola cepat menyerang. Tapi bagaimana caranya mau cepat menyerang ketika diblok terus? Dan diblok itu mulainya dari lini tengah ketika bola sering diberikan kepada Xhaka atau juga Odegaard atau Martinelli atau juga Saka. Bahkan Martinelli diganti kan karena nggak berkutik sama sekali. Odegaard justru lebih sering bertahan karena dia ditekan terus. Mau tidak mau dia harus membantu rekan-rekannya juga di lini tengah. Saka lebih sering mengandalkan skill individu karena dia mau bagi bola sulit banget. Bukan saja dia yang dikawal, tapi pemain lainnya, rekan lainnya itu juga dikawal. Memang ada momen beberapa pemain Arsenal bisa mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Sayangnya shootingnya melenceng. Siapa saja pemain-pemain tersebut? Pertama Eddie Nketiah kan di babak pertama. Sudah bagus itu posisi dia. Tendangannya ke angkasa. Kemudian Trossard di babak kedua. Sudah bagus tuh dia cari angle. Tendangannya ke angkasa juga. Bukayo Saka sama juga mendapatkan bola. Memang bukan di kaki terkuat dia. Kaki kanan. Bolanya ke angkasa. Untung ada bola cadangan di sana kan. Saya gak bercanda nih teman-teman. Aneh banget. Sudah dalam situasi yang sulit, ketika mendapatkan peluang, justru tendangannya pada melenceng semua. Nah ini beda dengan Everton. Everton gak banyak peluang, tapi peluang-peluang yang mereka dapat berbahaya sekali. Jadi ketika para pemain Everton membangun serangan balik, gak banyak pemain yang terlibat dalam serangan balik tersebut. Bahaya. Kalau nanti kena counter dari Arsenal kan bisa terbuka pertahanan mereka. Jadi pintar. Palingan ada 3 atau 4 pemain yang terlibat dalam proses counter, tapi para pemain mereka punya speed dan para pemain mereka akan mengganggu pemain-pemain Arsenal yang berada di sektor flank, nggak mau main dari tengah mereka. Jadi tengah ini hanya untuk neken pemain Arsenal yang keluar ofensif. Nah paham ya teman-teman ya, mereka akan menyerang tuh pasti dari sektor flank.
Dan itu yang mereka lakukan, apalagi sekali itu ketika Ben White kehilangan bola. Dia mau coba oper ke Odegaard. Nah ini pemain juga bahaya, kadang-kadang bisa underperform. Sehingga Odegaard harus mengejar Onana, kalah lari dia. Hampir itu gol loh ketika Onana memberikan crossing ke dalam kotak penalti kan, sedikit lewat dari Dominic Calvert-Lewin. Jadi kalau menurut saya Arsenal gak bermain buruk, tapi Everton jauh lebih baik secara taktik. Jadi mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan. Pertama-tama menyulitkan para pemain Arsenal untuk mencetak gol, kemudian main counter secara cepat. Jangan banyak pemain yang terlibat dalam proses counter tersebut. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari situasi bola mati, dari corner. Sayangnya di sana yang menjaga Tarkowski itu adalah Odegaard. Seharusnya kan Saliba minimal atau Gabriel. Ya gimana caranya mau menang heading? Odegaard ini kan bukan pemain yang bisa memenangi duel-duel di udara. Ya akhirnya Tarkowski bisa mencetak gol. Dan sebetulnya sebelumnya juga Tarkowski itu sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi para pemain Arsenal ini sebetulnya gak paham bahwa para pemain Everton itu mengandalkan umpan-umpan tinggi, karena tampaknya mereka paham bahwa pemain-pemain lain dari sektor lain yang akan ikut bertahan itu akan sulit untuk memenangi duel di udara. Benar kan? Dan itu yang terjadi. Dan memang sih ada pergantian pemain dari Arteta yang banyak menilai bahwa seharusnya tidak dilakukan kan, menarik keluar Partey dan juga memainkan Jorginho. Momen dia memainkan Jorginho itu menurut saya keliru. Karena itu momen di mana Arsenal belum unggul, masih 0-0. Arsenal perlu melakukan counter press kepada para pemain Everton di tengah untuk memberikan jalan bagi para pemain Arsenal lainnya membangun serangan. Tapi ketika Partey itu ditarik keluar, pas pula Arsenal ketinggalan, nah sulit bagi mereka untuk melakukan counter press karena Jorginho adalah pemain yang ofensif, berpikir untuk menyerang. Jadi memang Arteta ini terlalu cepat memainkan Jorginho, tapi bukan salah Jorginho sehingga Everton bisa mencetak gol. Jadi kita juga jangan salah paham. Nah ini yang saya bingung dari Arteta, kenapa dia pilih menit keberapa tuh? Saya lupa menitnya berapa. Kalau nggak salah 69 ya, saya lupa. Nah kenapa dia pilih di menit tersebut untuk melakukan pergantian pemain, menarik keluar Partey, padahal Partey masih bagus, dan beberapa kali tanpa Partey Arsenal tuh biasanya kalah atau seri. Memang sih Arteta ingin agar timnya kan bisa meraih kemenangan, artinya dia ingin mengganggu Everton juga di pertahanan dengan memainkan pemain yang bisa mengalirkan bola. Karena kan seperti yang tadi saya katakan, pemain-pemain ofensif lainnya ini di lock semua. Tapi harus sabar dulu, karena keadaan ini masih genting banget nih. Karena para pemain Everton itu menang pressing terus di tengah kan, kuat mereka di tengah, lagi tuh si Dokore kan, lagi Gueye, kuat mereka, dan hampir saja tuh Gray juga mencetak gol kan, Ramsdale tuh bisa save di babak kedua. Jadi Everton juga agak jelek permainannya. Justru menurut saya Everton lebih baik secara taktik daripada Arsenal. Dan memang kita melihat bahwa para pemain Arsenal coba mengandalkan speed, tapi gak bisa juga terus aja dihalau ketika ada double cover. Jadi ketika sudah lewat satu pemain, ada pemain lain yang akan bisa menghalau bola, dan itu mereka lakukan dengan baik. Jadi maka itu Arsenal tidak bisa mencetak satu gol pun di pertandingan ini. Dan 2 kali berturut-turut kalah ya di semua kompetisi. Sebelumnya kan kalah lawan Manchester City di FA Cup. Kalau nggak salah di pertandingan tersebut juga Partey ditarik keluar ya. Kemudian terus City mencetak gol. Aneh juga ya. Ya tapi inilah lebih baik Arteta justru salahnya di pertandingan ini, dan kemudian dia bisa sadar dan tidak melakukan pergantian serupa ya di pertandingan-pertandingan lainnya. Tapi ya perlu kita paham bahwa sebetulnya bukan salah dari Jorginho juga. Karena kan bukan karena dia melakukan kesalahan kemudian Everton bisa mencetak gol kan. So now to the second match, Manchester United versus Crystal Palace. Ya jelas seperti yang saya analisa di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa ini pertandingan milik Manchester United. Ya kan, mereka bermain di kandang sendiri, dan Manchester United sebelum pertandingan ini kalau nggak salah dalam 14 pertandingan terakhir di kandang sendiri di semua kompetisi tidak terkalahkan. Nah artinya memang mereka adalah tim yang sekarang sudah solid bermain di Old Trafford. Terakhir mereka kalah itu di awal musim lawan Brighton, yang saat itu Brighton masih dilatih oleh Graham Potter. Ngeri kan? Nah sayang juga Potter pindah ke Chelsea ya. Kalau nggak bisa juga Brighton yang sekarang berada di papan atas kan. Tapi ya udahlah, namanya nasib, mau gimana lagi. So for this game Manchester United tentu saya sudah yakin akan menang kan. Saya jelaskan, tapi harus fokus. Ngerti gak? Gak bisa anggap remeh. Karena Palace ini punya kekuatan di depan melakukan counter. Dan mereka tentu akan bertahan mencegah para pemain Manchester United membangun serangan. Tapi bagusnya bagi Manchester United bahwa mereka sudah mendapatkan gol tuh di menit-menit awal kan, ketika ada handball dari pemain Palace. Jadi itu yang memberikan mengurangi ya beban dari para pemain Manchester United, karena mereka sudah bisa unggul di menit-menit awal kan, Bruno bisa mencetak gol dengan baik. Tapi setelah itu para pemain MU gak menurunkan tempo permainan, bagus banget kombinasi passing yang mereka lakukan. Bahkan saya melihat tuh mereka hanya menyisakan 2 pemain di belakang, Martinez dan Varane.
sisanya semua pemain ikut terlibat dalam proses serangan. Wan Bissaka naik tinggi, si Luke Shaw naik tinggi, Casemiro, kemudian juga ada Fred, kan Casemiro dan Fred main kan karena McTominay dan Eriksen kan cedera. Bruno mainnya bagus, Rashford kita lihat tajam banget di depan, dapat banyak peluang. Di babak pertama juga dia dapat peluang, hampir dia skor gol. Weghorst mendapatkan peluang dari corner ya, dia heading bisa di save. Dan dari Palace hanya satu peluang itu di babak pertama, kalau nggak salah Schlupp itu ya, yang shooting dari luar kotak penalti. Sebetulnya MU ini sudah mengontrol jalannya pertandingan, mereka fokus main kombinasi passing, pemain harus bergerak cepat, dan minimal akan ada 4-5 pemain yang terlibat dalam melakukan kombinasi passing sebelum mereka membuka pertahanan dari Palace. Nah, itu yang menyulitkan para pemain Palace untuk mengawasi pergerakan dari para pemain MU. Karena combination passesnya tuh jauh lebih banyak. Beda dengan Arsenal. Arsenal tuh 2-3 kali passing cepat membuka. Tapi MU tuh mainnya lebih bersabar. Pokoknya kita main kombinasi dulu nih serangan. Nah, kombinasi passing dulu nih. Nah, itu akan membingungkan para pemain tim lawan. Pemain mana yang perlu mereka jaga? Karena bola tuh mengalir terus dari kiri ke tengah, dari tengah ke kanan, dari kanan bisa ke kiri lagi, bisa ke tengah lagi. Nah, itu yang membuat MU menguasai jalannya pertandingan. Dan sebetulnya gak ada masalah bagi MU. Betul kan? Sampai mereka mencetak gol kedua kan. Itu proses gol yang cakep banget tuh. Ada total 14 kali passing sebelum Rashford mencetak gol, ketika Luke Shaw memberikan assist. Nah, itulah yang namanya kolektivitas. Jadi sekarang MU memang bermain seperti satu unit, seperti yang pernah dikatakan oleh Bruno Fernandes. This is Manchester United team. Sekarang secara tim, pemain manapun bisa mencetak gol. Pemain manapun bisa memberikan assist. Gak harus pemain yang bermain di sektor ofensif, tapi pemain yang bermain di fullback seperti Luke Shaw pun bisa memberikan assist. So Rashford bisa mencetak gol lagi, what a goal. Finishingnya cakep ini dari Rashford, bagus banget. Sontekan, pelan tapi mematikan. Namun kemudian di menit ke-70 ketika Casemiro mendapatkan kartu merah, nah itu yang mengubah permainan dari Manchester United. Karena mau tidak mau mereka perlu sedikit bertahan, gak bisa mengambil resiko untuk menyerang karena salah satu pemain penting mereka hilang di tengah. Ibaratnya Arsenal itu partai hilang, nah mereka kalah, mereka kemasukan gol ya kan. Terus ketika Casemiro ini hilang, nah MU juga kemasukan gol karena sulit bagi para pemain MU itu memfilter serangan. Seandainya ada Eriksen mungkin beda, atau Sabitzer masuk secara cepat beda, tapi kan Ten Hag nahan Sabitzer dulu nih. Nah, dan menurut saya ini kartu merah kontroversial banget sih. Karena kan sebelumnya nih si Schlupp ya, kalau nggak salah yang dorong si Anthony kan. Kemudian Anthony itu jatuh ya, kayak ada body charge ya. Nah, jika Casemiro ini dikasih kartu merah, oke, karena dia nyekek tuh pemain dari Palace Hughes. Seharusnya yang awal memulai ini semua dengan mendorong Anthony. Schlupp juga harusnya mendapatkan kartu merah, bukan kartu kuning. Tapi kan wasit memberikan kartu kuning ke Schlupp, kartu kuning ke Anthony, karena Anthony berdebat kan. Seharusnya Schlupp itu juga merah, bersama juga dengan Casemiro, baru itu fair. Tapi dengan hanya memberikan kartu merah kepada Casemiro, kelihatan banget kontroversinya. Dan Casemiro sekarang akan miss 3 pertandingan berturut-turut bagi Manchester United. Sebuah kerugian yang sangat besar, apalagi Eriksen juga absen. Tapi bagusnya ada Sabitzer. Ketika Sabitzer masuk, terus dia memenangi duel loh teman-teman. Bahkan sekali itu dia memenangi duel secara bersih. Dia sudah memberikan bola kepada Rashford, tapi sayang dianggap pelanggaran. Dan akhirnya Palace lebih banyak menciptakan peluang sebelum mereka bisa mencetak gol. Siapa yang mencetak gol? Schlupp, pemain yang seharusnya menurut saya itu dikasih kartu merah karena dia yang memulai itu semua kericuhan. Dan hampir saja Palace itu bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, tapi saya melihat lini pertahanan dari Manchester United solid banget karena mereka berkali-kali bisa menghalau, bisa memblok, bisa mengintercept peluang-peluang yang coba diciptakan oleh para pemain Crystal Palace. So this is a very important win for Manchester United. Mereka perlu mempertahankan momentum agar tetap berada di papan atas. Jadi tentu akan semakin menarik persaingan di Liga Inggris musim ini teman-teman, karena Manchester United lagi stabil. Arsenal oke kalah, tapi saya pikir mereka akan bisa bangkit. Kita tunggu nanti pertandingan dari Manchester City. Kita jangan dulu bahas Liverpool dan Chelsea karena sementara ini mereka masih berada di luar jalur persaingan. Dan memang karena saya tidak menonton pertandingan dari Liverpool ya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.